Mbak Friska kabarnya IHSG-nya Aduh. merah tapi kita senyum gitu ya Mbak Friska ya. Iya. By Ini all Mbak Rati means juga gitu ya. tetap senyum ya. Betul. Oke. Jadi Kak hari Rati ini mungkin boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman halo, ngerti saham dan halo ajaib teman-teman. yang sudah join. Halo teman-teman ngerti saham, teman-teman investor ajaib semuanya. Selamat malam. Hari ini kita bareng ngerti saham ya, ngobrol-ngobrol terkait dengan market sama Mbak Friska. Nanti buat teman-teman semua yang mau tanya bisa langsung aja tanya di kolom Q&A box ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A juga ya Mbak Friska ya. Iya. Oke, ini kayaknya perbincangan malam hari ini bakal hot ya. Iya betul. Bakal banyak yang bisa kita diskusikan. Nah, biasa nih kita mungkin awal-awal ngobrolin perkembangan pasar modal ya, baik dari domestik maupun global yang sepertinya semakin hot. Semakin hot. Boleh ulasannya dulu, Kak Rati. Oke. Jadi kalau kita lihat kan marketnya hari ini koreksinya lumayan dalam ya. Sekitar 1,5%-an market kita terkoreksi karena memang cukup deras nih outflow asing di pasar ekuitas domestik ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Kemarin terakhir di bulan Agustus itu asing catatkan net sell 20 triliun, kemudian di bulan September lanjut lagi net sell 4 triliun, dan secara year to date untuk di perdagangan hari ini ya, ini asing masih catatkan net sell secara year to date itu di 9 triliun, dan hari ini di secara daily tuh asing catatkan net sell sekitar 500 miliar rupiah. Jadi memang ini yang membuat IHSG kita mengalami koreksi yang lumayan dalam juga hari ini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat IHSG kita sebenarnya udah koreksi dari beberapa minggu lalu sih ya, tapi ketolong sama saham yang baru listing nih kemarin ya, jadi membuat saham di sektor infrastruktur juga menguat cukup signifikan gitu ya. Salah satunya kemarin tuh ada saham yang juga baru listing, mungkin teman-teman sini juga tahu ya, sahamnya Brand. Tapi kalau kita lihat saat ini ya harga sahamnya udah melemah juga. Salah satu juga mendorong IHSG-nya mengalami koreksi karena punya market cap yang lumayan besar juga untuk saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang kenapa marketnya bisa koreksi ya, sesimpel kita lihat saat ini nilai tukar rupiah kita udah hampir ke 16.000 ya, 16.000 rupiah per US dollar. Jadi kalau kita lihat di sini memang tekanan depresiasi nilai tukar rupiah kita itu sejalan juga sama hari di minggu ini tuh ada terkait dengan pidato dari Jerome Powell juga ya, dari Fed punya chairman. Terus kemudian nanti di minggu depan itu ada Fed interest rate, kira-kira akan seperti apa, kita juga lagi wait and see. Kemudian kemarin untuk mengimbangi nilai tukar rupiah kita yang terdepresiasi cukup dalam dari yang di bulan Agustus kita 15.100, sekarang di bulan Oktober ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan kita punya nilai tukar rupiah udah mau ke 16.000 nih. Terakhir di 15.900 ya teman-teman ya. Jadi cukup dalam. Nah, ini juga pastinya jadi katalis negatif untuk pergerakan IHSG. Makanya kemarin Bank Indonesia juga akhirnya naikin suku bunga lagi nih 25 basis poin ya. Jadi di level 6%. Dari yang tadinya kita lihat BI itu tahan, mereka punya rate di 5,75% dari awal tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Kemudian di bulan Oktober kemudian di bulan Oktober Bank Indonesia itu naikin suku bunga 25 bips untuk mencegah nih penurunan atau depresiasi nilai tukar rupiah kita yang semakin dalam gitu. Ini juga sejalan sama imbal hasil obligasi US kemarin ya, untuk tenor 10 tahun tuh udah sampai di 5%. Jadi ini memang yang membuat cukup deras ya arus asing yang keluar di pasar ekuitas domestik ya Mbak Friska ya. Iya, kita dikasih happy sesaat ya, 7.000 sebutuh bentar ya. Langsung merosot lagi. Waktu kita ketemu nih di 7.000 ya. Iya bener, waktu live terakhir kan kita lagi happy-happynya tuh, wah ya yes, kita comeback ya, 7.000 sekarang lagi melorot lagi. Iya. Kita jadi kurang ngomong-ngomong tuh 7.000 ya, iya, IHSG-nya ya. Makanya. Jadi kurang lebih itu tadi juga sekaligus yang bakal jadi beberapa sentimen jelang akhir tahun ya Kak Rati ya? Betul. Jadi kalau untuk akhir tahun sih apa yang kita tunggu-tunggu ya window dressing gitu ya, biasa window dressing. Harapan terakhir ya. Di Desember, karena kan tahun lalu kita nggak ngerasain tuh ya Mbak Bener. Semoga di tahun ini sih lama kita nanti punya nilai tukar rupiah itu udah mulai mereda lagi lah ya teman-teman ya, nggak ya kalau kita bilang untuk saat ini ya lumayan juga worry gitu ya, di hampir ke 16.000. Nah semoga nanti bisa
lakukan intervensi juga oleh Bank Indonesia melalui SBN, kemudian di NDF juga ya melalui ya kebijakan moneter yang memang untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah kita lah ya, untuk menyelamatkan nih apa namanya arus asing yang lumayan besar keluar di pasar ekuitas domestik. Nah nanti mungkin di akhir tahun ya dengan beberapa katalis yang menjelang pemilu juga ya, kemudian kalau kita lihat ini biasanya di akhir-akhir tahun tuh harga komoditi gitu ya biasanya itu mengalami penguatan khususnya untuk di sektor energi. Oke, nah ini barusan juga mungkin karena pemilu udah mulai hot juga sepertinya ya. Ini apa menjelang pemilu ini view-nya nanti kurang lebih seperti apa nih Kak Rati kalau kita berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya ya? Oke, jadi sebenarnya minggu lalu sama minggu ini tuh sentimen tuh lagi pemilu ya, Mbak Priska ya, karena kan di minggu lalu sama minggu ini kan ada bursa capres dan juga cawapres nih lagi milih-milih kira-kira siapa sih nanti pasangan. Udah keluar semua ya Mbak Priska ya. Jadi kita lihat akan seperti apa ya teman-teman ya, hari ini marketnya merah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau market merah atau enggaknya itu juga sebenarnya bukan pure karena pemilu gitu ya Mbak Priska ya. Jadi secara historis kita melihat memang di tahun 2014, 2019 kita punya IHSG di saat tahun pemilu gitu ya, itu mengalami penguatan ya di tahun 2014. Kenapa kita punya IHSG menguat ya di tahun pemilu? Karena di tahun 2013 itu market kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi no wonder di tahun 2014 kita punya IHSG itu lumayan rebound. Karena di tahun 2013-nya kan kalau Mbak Friska ingat juga waktu itu kan ada taper tantrum juga kan dari The Fed. Oh ya, tapering ya waktu itu ya. Ya, terus kemudian kita punya cadangan devisa tuh juga turun sampai ke 90 miliar US dollar dari tadinya tuh 120-an ya di tahun 2011, terus kemudian turun cukup dalam ya di tahun 2013 ya sekitar 90 US dollar miliar US dollar untuk kita punya cadangan devisa, karena nilai tukar rupiah kita juga turun ya cukup dalam, harga BBM juga naik tuh di tahun 2013 gitu kan ya, inflasi juga di level 8% gitu kan ya. Jadi memang di tahun 2013 tuh kita punya market itu turun, jalan sama tadi secara globalnya juga nggak mendukung, ada taper tantrum juga, ada tapering off juga dari The Fed gitu kan. Sehingga di tahun 2014 after kita udah keluar nih dari istilahnya tuh dari kesuraman gitu ya, terkait dengan katalis-katalis yang terjadi secara global, di tahun 2014 ya kita punya market rebound sampai sekitar 20% gitu ya untuk returnnya. Jadi memang tahun 2014 kebetulan juga kita lagi pemilu nih Mbak Friska. Jadi memang pas kebetulan lagi pemilu ya marketnya after rebound, makanya tahun 2014 itu marketnya hijau. Nah, kemudian di tahun 2019 itu juga market kita hijau. Nah, biasanya secara historis kalau misalnya presiden yang memang dipilih itu sama ya dalam kan kemarin tuh kita 2 periode Pak Jokowi gitu ya. Itu kan berarti presidennya sama tuh 2 periode. Nah, ini biasanya marketnya tuh nggak terlalu volatile ya. Beda kalau misalnya nanti kita ganti presiden ya teman-teman ya, biasanya itu kalau kita lihat secara historis memang ada pengaruhnya lah, karena market tuh juga wait and see kira-kira visi misinya itu seperti apa sih, policy yang diberikan itu akan seperti apa sih untuk dunia usaha gitu kan. Jadi memang ini sebenarnya jadi wanti-wanti juga market ya untuk pemilu tahun 2024 nanti. Kita lihat after ganti presiden memang secara historis ini marketnya akan lebih volatile bisa dibandingkan dengan presiden yang menjabat 2 kali ya di tahun 2019. Itu market kita hijau gitu. Iya, tapi mostly ya kalau dari historis sih bener. Ya, kalau dari histori sebenarnya dari pengalaman juga kita lumayan bisa mendulang cuan ya pas jelang pemilu ya. Tinggal kita entry-nya aja nih. Betul. Nah, jadi nggak semuanya tuh karena pemilu ya teman-teman, pergerakan IHSG. Misalnya IHSG nanti di tahun 2024 merah, wah ini pure karena pemilu. Enggak juga, karena pasti kita akan juga timbangkan kondisi seperti apa sih kondisi ekonominya gitu. Jadi nggak pure karena pemilu marketnya jadi merah atau hijau gitu. Iya. Tapi memang lumayan ya karena ini jelang sebenarnya mungkin 2024 ini kayak mirip-miripnya lebih ke yang dulu 2014 sih ya, karena sebelumnya nggak cuma isu politik aja, maksudnya bercampur dengan isu global, sentimen lainnya. Jadi kayak dejavu gitu kita ya. Betul nih. Berarti kalau lagi ada koreksi ya, kita punya fundamental juga masih oke. Nah, ini waktunya untuk DCA gitu ya teman-teman. Ya.
put Betul. gitu. Manfaatin bener lah ini momen kalau ada penurunan saham-saham bagus ya Ya fundamental. benar. Lagi valuasi lagi Nah, murah gitu ya Mbak Friska. bener-bener nih banyak banget yang turun nih pokoknya nih. Sektor nih, kalau kita ngobrolin sektor nih, sektor yang menarik jelang pemilu nih, apa aja nih kira-kira spill-nya? Kalau misalnya kita bilang sektor yang menarik jelang pemilu, itu memang biasanya ya consumer, ya itu bisa dikatakan consumer karena kalau teman-teman lihat tuh dana pemilu udah untuk tahun 2024 itu kan dianggarkan sekitar 70 triliun ya. Dan itu pastinya akan dorong konsumsi juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya untuk sektor consumer ini memang beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan ya. Ya kalau kita lihat ini memang sejalan sama biasanya kan kalau misalnya emiten-emiten di sektor consumer itu kan mereka bahan bakunya tuh masih kayak impor gitu ya Mbak Friska, sehingga pasti depresiasi nilai tukar rupiah ini jadi salah satu katalis negatif. Tapi katalis positifnya dibandingkan dengan tahun lalu, ini harga soft commodity seperti CPO, gandum, kemudian juga corn ya, jagung dan sebagainya itu udah mulai mengalami penurunan. Jadi beda lah sama di tahun lalu yang di tengah harga komoditi pangannya tuh naik ya, di tengah juga kita punya depresiasi nilai tukar rupiah waktu di akhir tahun 2022 itu kan sampai ke 15.700 juga ya teman-teman ya. Tapi skemanya beda kalau yang sekarang tuh di untuk yang positifnya adalah beberapa tadi soft commodity yang mengalami pelemahan gitu. Jadi kalau bisa dibilang harganya sekarang lagi turun, saya rasa masih menarik untuk teman-teman lihat gitu ya untuk sektor consumer. Dan untuk yang menarik lagi, kalau bisa dikatakan media ya, cuman media nggak terlalu signifikan sih secara historis ya. Kalau kita lihat secara historis itu mungkin lebih ke consumer yang mengalami peningkatan cukup signifikan menjelang pemilu gitu. Oke, jadi itu mungkin beberapa sektor yang mungkin bisa lebih dipertimbangkan ya dibandingin sektor-sektor yang lainnya. Kalau kita ngobrolin IHSG nih, yang ibaratnya kayak habis naik prosotan ya, terus prosot lagi, udah sampai atas prosot lagi. Ini target IHSG sampai akhir tahun minimal sampai kuartal 4 ini kira-kira berapa nih kalau dari teman-teman analis ajaib? Kalau kita memproyeksikan untuk IHSG sendiri itu sampai di akhir tahun ya bisa lah di 7.100 ya untuk target terdekat untuk IHSG. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya kita sebenarnya Ini lagi wait and see target apa namanya, optimis apa konservatif nih 7.100? itu optimis ya Mbak Friska. Optimis ya. Kita optimisnya 7.100, tapi konservatifnya ya bisa lah tutup di atas 7.000 gitu ya untuk IHSG sampai di nanti mungkin bisa sampai ke level tersebut. Tapi tadi optimisnya 7.100 karena untuk yang konservatifnya yang untuk agak pesimis dikit. Nah ini karena tadi kita juga masih lihat terkait dengan Fed punya interest rate itu akan seperti apa. Nanti kita akan lihat yang dekatnya sih di awal November nanti ya, itu diproyeksikan sebenarnya masih akan tahan, mereka punya rate di 5,25 sampai 5,5%. Jadi harusnya kalau kita bilang untuk sampai akhir tahun nggak ada kenaikan lagi untuk Fed punya interest rate. Jadi hopefully ini jadi katalis positif untuk market secara domestik juga, dan juga untuk nilai tukar rupiah kita gitu ya Mbak Friska. Nah, di tengah-tengah penurunan market ya, yang saat ini emang lagi anget banget ya, tadi closing lumayan juga, tipsnya atau mungkin strategi apa yang sebaiknya nih teman-teman investor bisa dilakukan nih, apalagi melihat portonya kan pasti mostly pada floating loss ya, dan jangan panik dulu gitu ya, mungkin selebihnya gimana Mbak tipsnya? Oke, jadi sebenarnya kita udah pernah mention juga untuk IHSG gitu ya. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang pernah bottom fishing juga waktu IHSG-nya di 6.500 ya, di tengah waktu itu cukup ada gejolak yang signifikan ya di 6.500. Waktu kita punya IHSG di 6.500 tuh di bulan kira-kira di bulan Mei Juni gitu ya. Itu kan kemarin tuh ada krisis perbankan juga kan di US ini karena beberapa tightening dari Fed punya suku bunga gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini harusnya tadi secara proyeksi nggak ada potensi kenaikan suku bunga lagi, jadi akan di pause ya di level tadi 5,25 sampai 5,5. Jadi after nanti kita lihat seperti apa after release terkait dengan FOMC di awal November nanti. Kalau menurut saya mungkin buat teman-teman yang
melihat ya untuk beberapa saham yang mungkin bisa di buy on weakness gitu ya di saat IHSG terkoreksi, itu masih menarik karena tadi secara potensi harusnya udah nggak ada kenaikan interest rate lagi gitu ya, walaupun memang kita lihat di Timur Tengah gitu kan sedang ada gejolak ya geopolitik yang mungkin bisa jadi kenaikan inflasi lagi gitu karena kan harga bahan bakar gitu kan lebih banyak kan suplainya dari sana, dari Timur Tengah gitu kan, jadi mungkin ini juga jadi pemicu untuk inflasi. Tapi untuk saat ini kita melihat memang untuk buat teman-teman yang mau akumulasi mungkin bisa akumulasi di saham-saham yang memang punya mungkin prospek 5-10 tahun ke depan yang masih oke, khususnya mungkin saat ini tuh yang sedang hangat-hangat mau rilis, mereka juga BCA gitu ya teman-teman ya, kemarin kan udah rilis tuh BBCA punya earnings itu masih tumbuh, mereka punya growth gitu ya untuk loan-nya sendiri itu di 12,3%, mereka punya loan growth secara year on year-nya di per September tahun 2023. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ini kinerja perbankan ya itu masih mengalami peningkatan, dan kalau kita dari perbankan ya mungkin kita bisa lihat lagi nih ternyata perbankan yang meningkat ini juga sebenarnya jadi cerminan manufaktur gitu ya di Indonesia itu masih berjalan seiring sama permintaan domestik yang juga tinggi. Jadi sebenarnya dari kita lihat sisi kredit aja kita udah bisa lihat beberapa sektor lainnya yang juga menguat gitu ya teman-teman ya. Yang udah rilis kan tadi saya udah mention perbankan gitu ya, punya big banks yang baru rilis kemarin itu punya earnings atau punya loan gitu ya, itu kan 12% mereka punya loan secara year on year. Jadi kalau bisa dibilang mungkin teman-teman bisa akumulasi lah saham-saham big banks gitu yang lagi koreksi, karena kredit perbankan juga secara nasional ini kemarin di bulan September itu masih tumbuh di 8,9% gitu secara year on year-nya, walaupun interest rate kita Bank Indonesia ya di 5,75% tuh interest rate yang lumayan tinggi ya kalau teman-teman lihat sejak bulan Januari sampai bulan September, tapi ternyata penyaluran kredit itu masih jalan loh, masih tumbuh gitu ya. Bahkan untuk Bank Indonesia sendiri di tahun ini kan memproyeksikan kredit perbankan itu tumbuh 9-11%. Jadi saya rasa masih menarik untuk perbankan, dan kalau teman-teman lihat lagi tadi perbankan bisa lihat dari sisi manufacture, ya sisi konsumsi itu juga sebenarnya masih mengalami penguatan. Dilihat kalau teman-teman lihat dari segi penyaluran kreditnya itu dari beberapa segmen tadi consumer, kemudian manufacture itu ternyata masih tumbuh. Jadi kita lihat sih secara domestik masih oke. Jadi tadi buat teman-teman yang mau akumulasi gitu mungkin bisa di CA saham-saham yang valuasi masih oke, punya prospek 5-10 tahun ke depan gitu kan, dan valuasi itu lagi murah karena harganya itu lagi turun. Jadi perbankan, consumer juga menarik. Oke, nah itu teman-teman ya, mumpung nih perbankan pada turun ya, yang mau serok ada dana dingin silahkan ya. Nah kita mungkin ngobrolin komposisi ya, karena jujur jelang ini tahun politik, terus ada geopolitik di Timur Tengah, terus juga isu global yang tadi lainnya, itu mungkin agak membuat kita-kita investor mungkin mulai agak mikir apakah harus rebalancing presentase aset nih, mungkin yang pada punya reksadana kah, atau obligasi atau saham, gimana mungkin ada tips alokasi asetnya nih Kak Rati? Oke, jadi mungkin sebelum kita ngomongin ya mungkin sebelum kita ngomongin alokasi aset, kita ngomongin dulu nih, kalau misalnya kita punya dana tuh apa sih yang harus kita penuhi dulu gitu ya Mbak Friska ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang pemula gitu kan ya ingin investasi, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita berinvestasi. Nah mungkin yang pertama teman-teman bisa alokasikan 50% teman-teman punya pendapatan gitu ya, itu ke kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30%-nya untuk bayar cicilan gitu ya seperti KPR. Kemudian ada juga teman-teman mungkin yang punya kredit gitu kan, kredit rumah atau kredit kendaraan gitu. Terus kemudian asuransi itu juga masuk ke 30%. Kemudian yang 10% dana darurat itu penting banget. Jadi teman-teman harus punya nih dana darurat gitu. At least 10% dari total yang teman-teman mau, teman-teman punya revenue gitu. Teman-teman punya gaji untuk setiap bulannya. Kemudian yang 10% baru nih diinvestasikan di instrumen-instrumen investasi seperti reksadana, kemudian seperti ada saham gitu ya. Jadi untuk alokasinya sebenarnya nggak ada yang tetap harus misalnya tadi dari 10% kita punya pendapatan
Misalnya 50% saya taruh di saham A atau mungkin 70% saya taruh di saham. Nah, itu balik lagi biasanya ke profil resiko dari investornya. Jadi kalau misalnya profil resikonya agresif tuh biasanya mungkin dia akan alokasikan sekitar 50 ya sampai 60% tuh di ekuitas gitu ya atau di saham. Kemudian sisanya di 30 sampai 40% itu bisa dialokasikan di instrumen investasi seperti reksadana. Nah, nanti reksadanya dibagi lagi nih. Teman-teman bisa bagi 15%-nya di pendapatan tetap, 15%-nya di pasar uang. Nah, tadi kalau misalnya tergantung kalau Mbak Friska ini tipenya yang agresif atau tipenya yang konservatif di orangnya nih? Mungkin saya mau Wah, tanya dulu nih Mbak Friska. aku kayaknya ketebak dari mukanya ini agresif. Oh, agresif lebih karena lebih lebih ke risk taker ya. oke. Okay. Jadi tadi balik lagi untuk alokasi sebenarnya nggak ada yang tetap harus sekian persen, sekian persen, sekian persen, tapi balik lagi ke portfolio resikonya gitu ya Mbak Friska ya. Jadi karena kan kita nggak bisa maksain kalau misalnya Mbak Friska tadi tipenya agresif terus disuruh konservatif gitu kan 80% di pasar uang kan lama juga gitu kan ya. Iya. Saya merasa returnnya juga kecil walaupun memang resikonya juga kecil gitu ya. Tapi kan kalau yang tipenya agresif ya kita nggak bisa paksakan gitu untuk 80% di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Jadi sesuaikan sama profil resiko. Biasanya akan mengikuti dan profil resiko itu juga biasanya berubah nih Mbak Friska. Jadi nggak selamanya profil resiko Mbak Friska misalnya konservatif terus agresif teragresif terus-terusan kan 10 tahun ke depan masih agresif itu kita nggak bisa patokan seperti itu jadi pastinya akan beda-beda gitu ya mungkin nanti kita akan evaluasi portofolio gitu terus nanti setelah evaluasi kita baru tahu kita baru paham wah ternyata profil resiko saya tuh tipenya tuh yang moderate loh bukan yang agresif atau yang konservatif. Oke. Jadi itu mungkin juga bisa sebagai salah satu cara ya untuk mengevaluasi portofolio kita ya, Kak Ratih ya. Dan ya dengan mempertimbangkan itu tadi ya, apakah saat ini teman-teman sudah mulai bergeser ke konservatif kah atau masih tetap mau agresif ya atau tengah-tengah deh moderate. Moderate gitu ya Mbak Friska itu Bener-bener masih sorry dalam. tadi banyak yang nanyain apa nih tadi ya. Oh ya, yang nanya di save atau enggak, tenang aja ya. Nanti Mince save, tinggal tonton ulang ya di Instagram. Terus terkait risiko ya, ada nggak apa mungkin semacam ya tips-tips ya untuk teman-teman di sini paling nggak meminimalisir deh risiko khususnya mungkin saat ini teman-teman aku yakin yang masih newbie atau pemula dengan yang tadi merahnya ISG panik mungkin ya dengan portofolio yang merah ya gimana cara untuk meminimalisir risiko-risiko ke depan nih menjelang tahun politik dan yang lainnya yang jelas. Oke, jadi gimana caranya meminimalisir resiko gitu ya Mbak Friska ya? Karena kita nggak bisa nih menghindari resiko, itu sulit gitu ya. Jadi memang di mana yang namanya menghindari resiko. Kalau di aku agak putus-putus sih Mbak Friska. Kalau Mbak Friska putus-putus nggak nih dengar aku ngomong? Iya tadi sempet nge-lag juga tapi ini udah lancar sih. Udah lancar ya, jadi kita lanjutkan. Sebenarnya nggak ada, kita nggak bisa menghindar dari yang namanya resiko. Yang ada kita sama yang namanya resiko. Jadi gimana sih cara minimalisir resiko di market gitu ya? Caranya teman-teman bisa tadi pertama teman-teman ketahui dulu profil resikonya seperti apa. Terus kemudian yang kedua baru tuh kita pilih-pilih gitu kan ya saham-sahamnya apa aja dan teman-teman harus yang namanya lakukan yang namanya diversifikasi itu juga penting. Jadi selain diversifikasi aset kita harus diversifikasi juga tadi misalnya kita pengen saham kita harus juga diversifikasi yang namanya sektor gitu ya jadi jangan satu portofolio tuh isinya sektor teknologi semua kan gitu kan kemudian satu sektor isinya sektor energi semua apalagi yang cyclical dan saham-saham growth gitu ya teman itu mungkin bisa dihindari tuh satu apa namanya taruh uang di satu sektor yang sama jadi taruhlah teman-teman punya. Sorry Mbak Ratih, di aku agak nge-lag. Bentar ya teman-teman ya.
Sebentar ya teman-teman ya, kita undang kembali Kak Rati. Sepertinya tadi keputus ya. Sorry, jadi eh, keputus deh lagi diskusi tadi, diversifikasi. Sebentar ya. Kita cek lagi nih apakah udah join Kak Rati. Sebentar. Sorry ya teman-teman. Oke, sebentar kita invite lagi Kak Ratihnya. Bentar ya, lagi mince invite lagi Kak Ratihnya. Sebentar teman-teman. Nge-lag. Iya, hilang sebentar ya. Sorry. Sepertinya tadi dari sinyal Kak Ratihnya nih. Oke, udah ada lagi nih Kak Ratihnya. Kita invite lagi ya. Meski turun, sinyal juga ikut turun. Tergantung provider ya, macam-macam nih providernya nih. Sebentar ya. Wait. Oke. Ya, yang penting modal kita jangan ikut turun ya. Kita harus nambah modal terus nih ya. Mumpung pada turun yang mau serok, kita serok semua. Bentar teman-teman ya. On the way nih Kak Ratih join lagi. Duh, lagi seru tadi ya ngobrolin risiko. Halo Kak Ratih. Halo Mbak Friska, ini sinyal si aku ya? Yang Si. oke. Oke. Aku pakai wifi Oke. sih ya kalau malam nih. Oke. Nah, ini wifi. Oke. Saya di-spill ya teman-teman provider wifi-nya apa. Katanya ya, Jadi jika jadi turun bad sinyalnya lagi ikutan turun nih. gitu kan ya. Oke. Kita lanjut tadi lagi diskusi apa minimalisir risiko nih di tengah-tengah market nanti ke depannya nih. Iya, jadi tadi kita harus kenali dulu cover resiko kita seperti apa, terus kemudian yang kedua, mungkin kita bisa lakukan diversifikasi. Tadi selain diversifikasi di asetnya, ya reksadana atau saham gitu ya, mungkin kita bisa diversifikasi misalnya saham, sektornya juga harus beda-beda gitu, jangan semuanya di sektor tech semuanya gitu ya, terus kemudian teman-teman taruh aset di atau teman-teman beli ya saham di sektor transportasi semuanya, kemudian di sektor energi semua itu jangan. Jadi mungkin teman-teman bisa di istilahnya rebalancing, ada pembobotannya gitu ya. Misalnya saya pengen karena memang saya tuh mau ya portofolio saya tetap aman gitu kan ya, mungkin teman-teman bisa taruh di saham-saham yang jadi core-nya teman-teman punya portofolio itu di saham-saham yang tadi punya prospek pertumbuhan 5 sampai 10 tahun ke depan, valuasi juga lagi murah gitu ya, terus rutin nih bagian dividen nih. Nah, contohnya adalah saham big banks gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya turun, koreksi, mungkin bisa teman-teman akumulasi. Karena di mana lagi kita bisa temuin saham ya punya laba bersih sampai 40 triliun gitu kan ya, kalau bukan di big banks ya. Kemudian kita pasti bergantung lah semua sektor manufacture, konsumsi itu kan bergantung nih sama perbankan ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah induknya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada saham yang memang dikoreksi gitu ya, punya valuasi juga lagi murah, terus punya fundamental oke, prospeknya juga bagus 5-10 tahun ke depan ya, kenapa nggak teman-teman cicil gitu. Dan tadi balik lagi ke diversifikasi gitu ya. Tadi misalnya saya mau saya punya saham itu tadi di sektor keuangan karena jadi core saya punya portofolio, jadi mungkin bisa disisihkan ya 40% atau 30% di big banks gitu. Kemudian mungkin tadi selebihnya teman-teman bisa pembobotannya nih, ini kira-kira sektornya yang menarik tuh lagi seperti apa sih momentumnya gitu. Itu bisa tuh di mungkin tadi kita lagi ngomongin pemilu ya sama Mbak Friska ya, itu cocoknya di sektor apa, sektor konsumsi itu juga jadi salah satu sektor pertimbangan juga di tengah, jadi salah satu defensif juga ya Mbak Friska ya, salah satu sektor defensif nih untuk di consumer. Kemudian kalau teman-teman lihat, terus teman-teman bisa lihat lagi nih secara sektoral, dievaluasi terus gitu kan portofolionya, dilihat nih kira-kira sektor yang lagi menarik nih menjelang akhir tahun tuh apa sih. Saya lihat menjelang akhir tahun di tengah memang ada konflik ya geopolitik gitu kan, itu pasti akan jadi salah satu katalis positif untuk di sektor oil and gas misalnya, di tengah permintaan lagi tinggi gitu ya secara
global ya, pasokannya lagi turun, di tengah permintaan itu lagi tinggi. China punya GDP kemarin tumbuh di 4,9% gitu ya, walaupun memang di bawah 5%, tapi hopefully sampai di full year tahun 2023 itu bisa lah sampai di 5% di targetnya. Beberapa lembaga ya seperti IMF, World Bank itu kan juga memproyeksikan China punya GDP itu di 5%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masih menarik untuk beberapa sektor tadi, tinggal di mix and match aja, tapi usahakan harus punya core nih di portofolionya. Tadi core-nya itu adalah core yang saham ya, yang punya market cap yang besar di IHSG. Terus kemudian ya bisa dikatakan sektor ini tuh ya kita nggak bisa industri konsumsi itu nggak bisa jalan lah kalau nggak ada sektor ini. Nah, salah satunya adalah di sektor perbankan gitu ya teman-teman, yang jadiin bisa dijadikan teman-teman bisa dijadikan oleh teman-teman tuh core di teman-teman punya portofolio gitu. Oke, itu tadi ya sekaligus beberapa spill ya sektor nih. Ini ada pertanyaan bagus ya, aku coba tampilin nih. Persaingan suku bunga The Fed sama suku bunga kita ya, maksudnya mungkin suku bunga kita nih, bukan suku kita. Itu apakah membuat asing jadi males investasi di Indonesia? Ya, karena baru-baru ini kan suku bunga kita juga naik lagi ya. Dan yang baru lagi ya tadi itu ya. Gimana nih Kak Rati? Iya pasti tadi ya kalau misalnya Bank Indonesia nggak naikin suku bunga gitu ya, tetap di 5,75%, berarti kan kita punya spread ya, kita punya selisih itu hanya sekitar 0,25 sampai 0,5% nih, sama Fed punya interest rate. Jadi memang ini jadi katalis negatif gitu ya teman-teman ya, makanya kalau kita lihat dari bulan Agustus, ini asing udah catatkan net sell lumayan besar di pasar ekuitas domestik. Dan di hari ini, beberapa hari terakhir, ya itu juga yang menyebabkan kita punya IHSG mengalami pelemahan. Jadi memang kalau misalnya spreadnya tuh makin tipis, otomatis ya makin tidak menarik gitu untuk investasi di Indonesia. Karena buat apa gitu kan ya. Saya lebih pilih US punya yield gitu, obligasi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu kan, lebih menarik, harganya lagi turun gitu kan untuk obligasi. Jadi menarik buat diakumulasi gitu dibandingkan dengan kalau kita lihat, mungkin asing lihat ya di domestik tadi dengan imbal hasil yang kurang menarik, kemudian dengan suku bunga yang juga kurang menarik, cuma spreadnya cuma dikit ya dibandingkan dengan US gitu, itu pastinya akan jadi katalis negatif untuk asing yang lebih memilih investasi di US gitu karena lagi murah gitu istilahnya sekarang. Oke. Nah, dengan naiknya kurs ini USD sekarang ya yang hampir 16.000 ini kayak waktu awal-awal pandemi nggak sih? Sempat 16.000 lebih kan ya? Waktu kemarin krisis itu 16.000 lebih. Ini kira-kira pastinya akan berdampak atau kita sebaiknya menghindari dulu nih emiten-emiten yang mungkin dia punya basis utang dalam dolar seperti itu. Nah iya benar, ini juga betul banget ya teman-teman. Jadi bisa dilihat nih misalnya emiten-emiten yang punya global bond gitu ya, hutang berbentuk dolar itu, karena dia kan bayar kupon, dia bayar pokok itu kan juga pakai dolar. Pastinya dengan depresiasi nilai tukar rupiah kita nih, pasti itu akan jadi beban ya dari sisi selisih kursnya. Nanti dari sisi bottom line-nya itu juga akan terpengaruh. Nah nanti dari sisi IPS-nya itu juga akan menipis. Kalau IPS-nya tipis gitu kan, PI-nya jadi mahal gitu. Nah ini yang membuat pengaruhnya antara selisih nilai tukar rupiah sama valuasi dari suatu saham. Jadi kalau misalnya tadi dengan nilai tukar rupiah kita yang terdepresiasi, itu otomatis jadi katalis negatif untuk emiten-emiten yang punya hutang ya berbentuk dengan mata uang dolar ya teman-teman. Apalagi dia pembukuannya pakai pembukaannya pakai rupiah gitu kan ya. Ini pasti akan jadi katalis negatif. Dan biasanya katalis yang jadi katalis positif di tengah nilai tukar rupiah kita ada nggak sih? Sebenarnya ada ya. Itu adalah sektor-sektor yang berbasis ekspor. Ini contohnya adalah di sektor energi gitu ya. Dan apalagi di tengah tadi dengan konflik ya di antara Timur Tengah ya, ini pastinya akan jadi pasokan supply terkait dengan oil and gas itu kan akan menurun di tengah permintaannya tuh yang lagi tinggi-tingginya ya, di tengah mobilitas masyarakat tuh lagi naik. Jadi sebenarnya
walaupun memang ada katalis negatif untuk beberapa emiten yang punya utang berbasis dolar, tapi juga ada katalis positif untuk beberapa emiten yang memang basisnya tuh ekspor gitu. Jadi ini jadi pisau bermata dua. Nah makanya di sini teman-teman harus analisis nih. Jadi nggak Harus setiap selektif banget ya. iya, nggak setiap depresiasi itu semua saham jadi jelek gitu ya teman-teman ya. Iya, benar. Nggak namanya kayak gitu. Jadi pasti akan ada celah-celah lah untuk kita dapetin peluang ya, mana sih saham yang masih oke di tengah katalisnya tuh sekarang lagi negatif gitu. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan bagus juga nih, sebentar. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara average down yang benar? Contoh cara average down di Astra atau Hexa gimana ya? Ya, average down. Mungkin karena sekarang lagi banyak turun nih, mungkin teman-teman banyak yang mau average down juga nih. Tapi seperti apa mungkin komposisi average down-nya? Apakah all in langsung nih buat average mumpung lagi turun, atau seperti apa nih kalau dari opini Kak Ratih? Kalau mungkin average down di saham-saham ya jangan sampai ya teman-teman average down di saham-saham yang udah nggak ada prospeknya lagi gitu ya. Kan banyak juga nih Mbak Friska. Kalau kita lihat kan sekarang di saham-saham kan lagi pada turun, dan nggak cuma big caps aja yang turun ya, tapi saham-saham yang second liner atau third liner gitu kan ya. Mungkin teman-teman lihat lagi nih laporan keuangannya, balik lagi. Sekarang kan lagi earning season juga. Ini harusnya jadi momentum menarik nih buat teman-teman yang mau average down di saham-saham yang sebenarnya earnings sih masih akan oke gitu di tahun 2023 ini, tapi harganya tuh lagi turun. Nanti pas mereka punya rilis ya, mereka punya earnings, ini teman-teman udah dapat harga bawahnya gitu ya. Jadi tips and triknya kita lihat lagi prospek dari sahamnya. Kalau mau average down, apakah saham ini sebenarnya penurunannya hanya sementara atau mungkin karena tadi ya apa namanya memang kinerjanya tuh menurun. Nah itu beda perspektif. Jadi kalau misalnya karena memang sahamnya itu turun karena memang tadi kondisinya memang lagi nggak memungkinkan, karena ada asing kan biasanya punya banyak tuh di caps ya Mbak Friska. Jadi no wonder kalau misalnya asingnya keluar, sahamnya mengalami penurunan. Padahal belum tentu kinerjanya mengalami penurunan. Beda sama saham yang memang turun karena kinerjanya ya memang turun gitu ya, earningsnya turun ya, kemudian berapalah kalau teman-teman lihat secara menyeluruh gitu dari kinerja keuangannya itu mengalami penurunan. Nah tadi yang pertama teman-teman harus lihat apakah saham tersebut itu turunnya karena memang sentimen dari outflow asing ataukah kinerjanya. Kalau misalnya memang sentimen sesaat, kalau kinerjanya masih oke, dilihat dari beberapa teman-teman bisa lihat dari beberapa kinerja keuangan yang udah rilis nih di semester 1 tahun 2023. Teman-teman lihat lagi, wah prospeknya masih oke. Teman-teman lihat bedah lagi, ini kalau misalnya kita lihat dari indeks keyakinan konsumen atau retail sales itu mana sih yang mengalami penguatan gitu sektor-sektornya. Kalau misalnya masih oke ya teman-teman bisa average down di saham tersebut ya. Jadi pas nanti earnings-nya keluar, karena sekarang tuh lagi earning season gitu kan ya untuk kuartal 3 tahun 2023, jadi teman-teman bisa dapetin harga yang di bottom, harga yang di bawah. Jadi untuk saat ini mungkin bisa lah bottom fishing saham-saham yang tadi valuasi masih oke, fundamental masih oke, karena memang ada sentimen terkait dengan asing yang keluar. Dan untuk persentasenya itu berapa persen, jadi lakukan yang namanya jangan all in di satu saham tersebut gitu ya. Pokoknya kita harus punya cash ya teman-teman ya, jangan sampai kita nggak punya cash nih. Jadi penting banget, cash is the king ya, benar. Jadi teman-teman harus punya cash di portofolio dia, teman-teman punya di RDN itu harus ada cashnya. Jadi once nanti saham yang masih mengalami penurunan, kalau misalnya tadi kita lihat secara fundamental masih oke ya, why not kita akumulasi lagi di bawah gitu. Betul. Terutama itu tadi ya, Mbak Rati juga udah mention, mungkin fokusnya yang memang saham-saham yang kapitalisasinya besar ya untuk saat ini, karena ya gejolak kayak gini. Cuma kalau kita inget masa lalu, apalagi kayak sekarang tuh kan tadi kita sepakat ya kayak dejavu 2014. Dulu aku inget banget 2014 pasca pemilu itu IHSG kan naiknya lumayan ya, bahkan kalau kalau histori kan secara historical memang biasanya pasca pemilu itu cukup bukan menjanjikan, artinya lumayan pesta poranya dapet gitu ya pasca pemilu di IHSG. Jadi mungkin
harapannya sih semoga akan terulang kembali di 2024 ya. Dulu 2014 aku ingat banget IHSG itu hampir naik kalau nggak salah dari 4.100-an. Iya, ya 20% kan, 4.100-an ke 5.000 sekian gitu. Itu kan wow, 20% lebih dalam 1 tahun pasca pemilu. Jadi harapannya sih teman-teman di sini punya gambaran. Artinya ya menjelang pemilu itu bukan sesuatu yang harus kita panik ya. Kalaupun ada penurunan ya silahkan bisa bijak ya. Kalau pegang saham bagus, ada dana ya why not ya. Average mumpung harganya turun. Nanti kita tinggal kipas-kipas cuan aja habis pemilu. Amin, amin. Dapat harga bawah gitu Mbak Friska ya, dapat harga diskon. Bener, karena ya histori pasca pemilu sih biasanya pesta pora. Tinggal ya harusnya kita udah koleksi mungkin dari sekarang ya, mumpung pas saham-saham lagi pada turun seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan bagus juga ini. Emiten consumer yang valuasinya masih bagus apa aja, Kak? Untuk consumer, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari sisi nya, bisa bandingin dari PI di satu sektor yang sama. Saya rasa untuk saat ini harganya juga kemarin kan lagi pada turun ya teman-teman, consumer. Jadi masih oke sih kalau untuk kita lihat dari ICBP, kemudian juga untuk yang Mayora gitu ya, kemudian untuk yang second liner mungkin bisa dilihat ULTJ, itu juga masih menarik buat teman-teman akumulasikan. Kemudian consumer nggak cuma consumer primer ya, consumer primer juga oke ya. Kita lihat misalnya dari yang consumer non primer itu seperti consumer discretionary, salah satunya adalah di sektor retail, itu juga menarik gitu ya, seperti ada di ada ACS ya, itu juga masih di bawah rata-rata PI 5 tahun terakhirnya. Kemudian kalau kita lihat dari yang lain ya, untuk di sektor retail, Alfamart juga masih menarik gitu di tengah konsumsi yang juga masih, IKK kita masih di level 120, masih di atas level optimis ya, masih di atas 120. Saya rasa masih oke buat di sektor consumer yang kemarin mengalami penurunan gitu ya teman-teman ya. Jadi buat saat ini di tengah marketnya juga lagi volatile ya, kita biasanya lihat nih saham-saham yang defensif nih. Nah ini consumer juga jadi salah satu pilihan gitu buat teman-teman akumulasi. Gitu. Oke, itu dia ya. Untuk saat ini sih lagi pada menarik gitu ya di sektor consumer juga. Benar-benar. Apalagi ya masih pada turun banget ya. Kalau secara timing ya, Mbak Rati ya. Dan nggak cuma di sektor yang primer ya teman-teman, kan primernya juga masih oke. Tadi yang masih murah aja sudah masih murah, jadinya tadi sampai iratan terakhir masih di bawah gitu prestasinya. Jadi kalau kita lihat secara overall di sektor consumer ya, baik itu primer maupun juga non primer, saya rasa bisa jadi salah satu ideas lah ya, sektor yang mungkin teman-teman bisa akumulasi. Oke, siap-siap. Ini ada yang nanya nih, Kak, apakah akan ada windress ya? Window dressing ya. Tahun lalu kita ngarepin ya. Tapi kayaknya tahun ini lebih kita ngarepin ke pemilu deh daripada windress. Tahun depan maksudnya teh. Gimana Kak Rati? Windress di tahun ini ya. Tadi untuk di akhir tahun sih saya rasa untuk secara katalis negatifnya udah mulai habis ya teman-teman ya, karena inflasi juga udah pada turun kan, nggak cuma di US doang tapi di beberapa negara lainnya seperti ada di Inggris, kemudian juga di mana tuh di kawasan Eropa gitu kan, yang tadinya mungkin bisa dikatakan level tertinggi ya dalam 4 dekade terakhir ya, 40 tahun terakhir gitu. Kalau kita bisa bilang inflasinya tinggi sekali di atas 10%, tapi sekarang udah bahkan di bawah 5%-an, walaupun memang masih di atas target mereka punya bank sentral ya. Untuk kawasan Eropa di atas masih di atas 2% ya, targetnya kan 2%. Fed punya target juga inflasi kan di 2%. Jadi walaupun memang masih di atas 2% mereka punya inflasi, tapi artinya sudah ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peaknya gitu ya di tahun lalu. Ini berarti kan kebijakan moneter yang diberlakukan itu udah mulai punya efek gitu ya buat menurunkan inflasi di sana. Jadi kalau untuk saat ini sebenarnya katalis negatifnya udah mulai habis ya teman-teman ya, kecuali mungkin ada katalis secara global tadi terkait dengan konflik ya yang ada di Timur Tengah, itu kan juga jadi salah satu driver juga untuk nantinya akan membuat kenaikan harga energi khususnya untuk di oil and gas-nya gitu. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu driver juga untuk kekhawatiran nih pelaku pasar akan inflasi yang kembali naik, karena inflasi kembali naik itu kan di tahun lalu itu karena harga energi yang naiknya juga
tinggi sekali gitu ya. Jadi hopefully sih semoga bisa terselesaikan lah ya. Tapi kalau untuk sampai di akhir tahun saya rasa masih oke sih, kita punya ekonomi juga masih oke, China juga udah mulai rebound ekonominya. Jadi untuk saat ini sih sampai di akhir tahun saya rasa apakah ada window dressing nih ya teman-teman ya di bulan Desember, ini kan pertanyaannya. Apakah ada window dressing? Ya kalau untuk saat ini memang kita belum bisa melihatnya karena inflasi lumayan signifikan ya Mbak Friska ya. Ini juga yang membuat big cap nih pada turun ya teman-teman. Hari ini aja berapa total ini net sell asingnya? Iya, secara year to date itu 9 triliun ya. Hari ini di 500 miliar. Jadi untuk saat ini memang kita masih belum seoptimis itu ada window dressing, tapi tadi secara overall katalis global itu harusnya udah mendukung gitu adanya window dressing karena katalisnya juga udah mulai habis gitu. Katalis negatif ya. Oke, berarti ya semoga seperti optimis Mbak Rati dan teman-teman di Ajaib ya, akhir tahun bisa tetap tembus ya, breakout lagi ke 7.000. Semangat ya SG, cayo. Semangat ya SG. Naik turun ya, memang beginilah ya dunia investasi saham ya, naik turun sudah biasa ya. Oke Kak Rati, ini nggak berasa kita udah di penghujung waktu nih ya, teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya seperti biasa ikut aja besok IG Live-nya Ajaib tiap pagi ya, itu ngulas per sahamnya, jadi langsung ke rekomendasi, jadi bisa lanjut ke besok pagi. Malam ini dengan Mince mungkin sampai di sini, tapi sebelum itu mungkin boleh closing statement nih dari Kak Ratih dari diskusi kita terkait membangun portofolio potensi cuan tadi. Oke, jadi gimana sih tips and trick membangun portofolio gitu ya. Jadi teman-teman pertama harus kenali dulu ya portfolio resiko, kemudian diversifikasi, kemudian teman-teman juga harus lihat evaluasi, rebalancing ya teman-teman punya portofolio. Jadi jangan ditinggalin aja udah punya sahamnya, itu harus dievaluasi. Sama aja kayak kita naruh uang, misalnya kita taruh uang begitu aja sih ya, nggak dilihat nih uang kita lagi ngapain nih sekarang gitu. Ini penting juga nih evaluasi. Kira-kira sektor mana sih yang menarik gitu. Jadi teman-teman bisa lah lakukan pembobotan ulang gitu ya. Mungkin ya at least per kuartal lah teman-teman melakukan namanya evaluasi portofolio gitu ya. Terus kemudian jangan takut kalau marketnya merah juga, marketnya turun ya, karena market merah dan hijau itu udah biasa ya Mbak Friska ya. Jadi kalau misal teman-teman yakin kita punya tadi fundamental ekonomi secara domestiknya juga kuat, ya kita punya current account deficit, kita punya neraca perdagangan masih surplus ya selama 3 tahun beruntun ya teman-teman ya. Wah itu cukup menopang kita punya cadangan devisa. Harusnya kita punya current account juga masih solid. Beda sama di tahun 2013 ya, kita punya current account ya defisitnya cukup dalam, kita punya cadangan devisa juga sampai ke 90 miliar US dollar. Tuh, terus kalau kita lihat secara untuk saat ini saya rasa kita punya katalis secara domestik masih oke, menjelang pemilu juga konsumsi domestik juga masih solid. Jadi ya memang nilai tukar rupiah kita yang jadi driver buat IHSG ini mengalami koreksi. Jadi harusnya overall tadi sentimen positif sama negatifnya masih banyak yang positifnya. Jadi teman-teman bisa akumulasi saham-saham yang punya valuasinya lagi murah karena harga sahamnya lagi turun, tapi prospeknya masih oke nih 5-10 tahun ke depan. Oke, itu dia. Kalau Kak Rati aja sepertinya cukup optimis ya, bahkan sangat optimis nih sama SG, apalagi teman-teman di sini terutama yang sudah punya porto isinya emiten bagus, turun ada cash, silahkan kalau mau serok ya, dan nggak usah mungkin terlalu mengkhawatirkan ya jelang pemilu seperti apa, karena ya semoga sih historical itu repeat lagi ya, biasanya pasca pemilu itu kita pesta pora ya, artinya ya market diharapkan ya sesuai ekspektasi seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya. Jadi teman-teman silahkan cek lagi portofolionya, mana yang mungkin saham-saham harus dibuang atau cut loss, mana yang layak untuk dilakukan average down ya. Nah itu dia teman-teman ya, yang tadi telat silahkan nanti replay aja ya di IG Ngerti Saham, karena nanti Mince save. Next kita bakal IG Live lagi minggu depan ya. Minggu depan kita bahas topik yang beda lagi pastinya. Semoga pas IHSG udah mulai membaik ya. Oke, thank you Kak Rati ya. Udah meluangkan waktu dan sharing ilmu dan wawasannya di malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Izin Mince tutup IG Live malam hari ini ya. Mince tutup. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
malam teman-teman investor ajaib. Terima kasih Mbak Friska.